70 lu yakin gitu mau Tapi kenalin ke orang tua lu? Enggak, 30 gue yakin. Halo, welcome to Wartel Neil. Halo guys, perkenalkan nama gue Neil. Di YouTube channel gue ini yaitu sebagai penyedia jasa berbagi cerita warga plus 62. Nah, buat teman-teman semua yang ingin berbagi cerita kalian ke gue bisa banget, dan tapi ceritanya ini harus based on true story ya. Nah, topik yang akan gue angkat setiap episodenya itu beda-beda. Nah, bisa tentang hubungan asmara kalian, bisa tentang keluarga kalian, bisa tentang bisnis kalian, bahkan bisa tentang aib kalian. Nah, untuk episode kali ini, gue punya teman cerita. Dia mengatasnamakan dirinya adalah Bang Ucok. Bang Ucok dari Medan. Dia ini dulu punya hubungan asmara dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang PSK, pekerja seks komersial. Gue sih memang belum punya temen seorang PSK ya. That's Nah, dan alright. gue juga nggak punya temen yang mempunyai hubungan asmara dengan Oh my PSK. God, stop your fucking lying. Jadi gue memang bener-bener penasaran nih gimana sih detail ceritanya si Bang Ucok ini. Mungkin dari teman-teman di sini yang pernah punya hubungan yang sama ceritanya dengan Bang Ucok, atau mungkin sedang menjalani hubungan asmara dengan PSK sama dengan Bang Ucok. Mungkin kalian penasaran denger ceritanya. Oke, gue langsung telepon si Bang Ucok ini ya. Halo, selamat malam. Halo, malam Bang Ucok. Iya. Oke. Iya. Thank you Bang ya udah mau gue telepon nih malam-malam. Oke, bro. Ya, thank you juga udah mau cerita. Gimana? Gue mau nanya Iya. nih Bang, gue penasaran banget gimana awalnya lu bisa kenal sama cewek ini, kenalnya kapan, di mana, sama namanya siapa Bang? Oke, ini sih awalnya banget ya. Ini sebenarnya bisa dibilang ulah dari teman gue juga sih sebenarnya. Katakanlah teman gue ini si Mr. X namanya. Oke. X. Dia agak-agak gimana gitu sih orangnya, X gitu kan. Agak gila sih sedikit orangnya. Oke, terus? Kita tuh kemarin tuh lagi capek kegiatan. Jadi pengen istilahnya pengen merenggangkan urat-urat saraf kali ya karena lelah berpikir gitu. Oke, Nah, terus kita tuh ada ide cari tempat untuk kayak mau pijit nih. Awalnya kita mau pijit biasa nih. Oh, pegel Mau pijit ya, habis kerja iya, ya. pegel Oke, gitu. terus? Terus karena temanku ini orangnya sedikit pemikiran agak jauh gitu kan. Terus? Dibawalah aku ke tempat itu, ke suatu tempat ya di Jakarta juga. Tapi sih bisa dibilang nggak jauh dari Jakarta Selatan lah. Terus? Ya agak-agak di pinggir dikit lah ya kan. Jadi ya udah aku di situ bisa dibilang aku lihat kira wah di tempatnya dibilang gelap juga enggak, dibilang nggak gelap juga enggak gitu kan, agak redup-redup gimana, cuman kayaknya oke gitu. Nah ternyata tuh tempat panti pijat tapi plus gitu. Oh, pijat plus. Oke, namanya siapa? Nah namanya si Tias namanya. Tias. Dari namanya oke banget. Iya, Tias. Cakep kali Bang namanya Tias. Cakep lah. Oke. Cuman gue ngeliat nih orang sebenarnya karena ada kemiripan dengan masa lalu gue, biasalah kan. Maksudnya? Nama juga laki bro. Maksudnya masa ada lalu? Kemiripan dengan masa lalu. Maksudnya kayak mirip mantan gue juga di barang gitu kan. Mukanya mirip mantan lu? Iya, sekilas seperti itulah. Oh, oke. Lu parah lu mau jadian sama orang tapi lu bawa mantan lu. Kan kita kan hanya umat manusia yang tak luput dari hilap bro. Iya, betul. Memang betul. Oke, terus lanjut. Iya, Jadi lu kan jadi lu tuh bisa suka sama dia itu karena gimana gitu? Gimana prosesnya lu bisa kenal terus lu suka sama dia itu gimana? Nah, aku ketemu cewek ini pas aku mau ke toilet, bro. Lu mau ke toilet terus ketemu nih cewek? Bener. Okay. Iya, jadi kayak di film-film juga sih sebenarnya. Maksudnya kan aku udah lihat nih beberapa orang yang duduk di tempat-tempat yang disediakan itu. Cuman sih aku agak-agak biasa aja sih. Oke, sebelum aku melakukan hal itulah ya. Maksudnya kan dia kan beda tempat tuh, antara tempat kita mau minum santai sama tempat kita dipijat tuh kan berbeda. Oke. Nah, aku ke toilet dulu nih. Nah, pas aku mau ke toilet, dia mungkin baru keluar dari toilet. Aku lihat, lah, ini cewek cakep juga, kok mirip sama aku punya mantan ya, gitu. Terus, ya. Terus lu pilih itu jadinya dia? Iya, langsung aku panggil ya. JRO ya itu ya.
Waduh, Itu orang-orang nggak itu. tahu nih Bang, mohon maaf nih. Kalau GRO, bahasa sana Guest ya gue Relations kan Officer. ya, iya gitu lah. Oh. Pokoknya preman sana lah ya kita bilang ya. Gitu kan saya langsung aku langsung tunjuk dia tuh, oh ini aja ya, aku mau yang ini gitu kan. Oh, oke. Nah jadi Terus langsung habis lu sampailah aku. pilih, lu masuk kamar terus dipijit sama dia. Nah belum bro, belum. sebelum itu bukan langsung naik ke atas, kita cerita dulu sih sebentar di dekat kita duduk kan. Kita bukan langsung itulah ya, maksudnya kayak ya langsung bahasa apa ya, bersetubuh lah gitu ya. Oh iya, langsung pijat gitu maksudnya. Langsung pijet gitu kan, bukan kayak gitu. Kita cerita dulu kan. Ternyata aku tertarik sama ceritanya dia gitu kan. Dia cerita awalnya dia bisa sampai di sini, sebelumnya dia kayak apa. Ya setelah dari dia cerita, barulah dia melakukan tugasnya gitu. Oke, kalau boleh tahu Bang, kenapa dia akhirnya, kan lu tadi ceritanya sama dia, gimana akhirnya dia itu memilih pekerjaan sebagai seorang PSK gitu? Dia tuh anak dari seorang tentara sebenarnya. Oh, anak tentara lah, tapi kenapa jadi? Iya, jadi bosnya itu meninggal pada saat di medan perang. Dia bilang sama gue bahwasannya dia adalah seorang tentara, dia singkatnya dia kehilangan arah lah. Dia kehilangan arah. Jadi dia ikut teman-temannya main doang sih awalnya, main kayak ke tempat-tempat biasalah, tempat-tempat untuk ngedugem gitu kan, terus sampai kecemplung lah ke dia di dunia ini. Terus karena dengan meninggalnya orang tuanya laki-laki ini, jadi dia kayak nggak ada pendapatan lagi keluarganya gitulah. Jadi dan aku sih sebenarnya mulai nggak percaya, maksudnya kayak awalnya nggak percaya gitu kan, tapi kayak ada komitmen nih aku sama dia nih gitu. Komitmen apa? Ya jadi kayak ketika dia ngomong gitu, sebelum dia pijat aku lah kan. Nah dia langsung tertarik sama aku kan, terus aku juga tertarik sama dia gitu. Pede banget. Sampai aku langsung ngomong, iya kayak gitu bro. Makanya aku kalau ya gimana ya, ya kadang nengok orang yang baik kayak langsung aku ngomong yang belak-belakan aja gitu kan. Terus karena dia tertarik ya aku langsung, ya kamu mau keluar dari sini, kalau emang kamu mau keluar dari sini aku mau jadi pacar kamu gitu. Waduh, berat banget. Jadi di cerita itu langsung lu tembak pada saat selesai mijit. Benar. Cuman aku lihat perubahannya itu dalam satu minggu sih. Dan 1 minggu sih sempat kayak ketemu keluarganya juga gitu kan. Sampai ada juga nomor kontak ibunya sama aku gitu. Oke, jadi lu juga ngobrol sama ibunya nih? Ngobrol sama ibunya. Udah cukup kenal lah ya berarti. Sih. Udah cukup kenal brother. Nyokapnya dia tahu kalau dia itu seorang PSK gitu? Nyokapnya nggak tahu. Nyokapnya nggak tahu. Dia kerja di enggak. Dia bilang dia di waiters di sebuah kafe gitu doang sih, tapi nggak didetaili kafe apa sama dia. Oke. Nyokapnya nggak tahu. Oke. Lu itu pacaran akhirnya tuh lu pacaran berapa lama Bang sama dia Bang? Gue pacaran sama dia itu 6 bulanan lah. 6 bulanan? 6 bulanan, benar 6 bulan. Nah terus kenapa lu bisa putus sama dia? Gue putus sama dia, jadi kita sama-sama mikir kan. Maksudnya dia juga sebenarnya ketika 6 bulan jalan sama gue, berharap gue kayak udah pengen ke jenjang lebih serius. Tapi gue juga ceritain gue punya problem gitu kan. Problemnya apa? Jadi gue ceritain keluarga gue seperti apa. Kebetulan gue kan dari keluarga yang orang Batak ya. Jadi gue cerita orang Batak seperti apa. Oh iya benar gitu. Jadi gue cerita orang Batak seperti apa. Dari cerita gue itu dia memutuskan untuk ya udah kita berteman aja sebagai abang sama adik. Tahan dulu nih. Lu ngomong parah juga ya. Cuman karena dia tahu keluarga lu orang Batak, terus dia kan lu takut. Emang tuh orang Batak tuh kayak singa apa kayak gua orang Batak, lu orang Batak. Ya udah gua langsung kabur gitu. Lu jangan stereotip juga. Orang Batak juga banyak yang lembut lah kayak gua gitu. Ya itu makanya kayak gitu, dia juga kayak gitu mikirnya. Wah, taunya orang Batak tuh kalau ngomong kasar atau apa, ribet apa segala macam. Terus dia juga mikir kamu kan dari keluarga yang, dia langsung kayak udah kayak ini brother. Mikirnya udah kayak apa ya, dia kayak udah gengsi atau apa ya kita bilang ya gitu, kayak dia gue tuh nggak cocok sama lo sebenarnya, tapi thank you banget ya lo udah ngarahin hidup gue gitu sih. Dia langsung kayak gitu brother. Dia langsung mikir kayak gitu. Iya, cukup bingung sih gitu sebenarnya ya.
Tapi gini deh, lu ngerasa yakin gak sih kalau dia itu sebenarnya cuma ragu sama karena keluarga lu? Atau mungkin lu muka lu kagak kayak Brad Pitt kali bang, makanya dia ninggalin lu. Enggak sih, kalau menurut gue dia cuma ragu karena keluarga gue doang. Oke. Karena gue ceritain juga sih, ya gue punya keluarga seperti apa, walaupun nggak semuanya gue ceritain gitu. Oke. Nah, lu kan udah memilih nih pacaran sama dia. Nah, lu itu takut nggak sih kalau bakal dijudge sama temen lu atau sama orang tua lu atau sama siapapun gitu yang tahu akhirnya kayak pacarnya si Bang Ucok ini ternyata PSK gitu misalnya. Lu pernah kepikiran itu nggak? Kalau gue pernah kepikiran itu brother. Tapi kalau dari sisi hanya ketahuan temen, gue sih siap-siap aja. Maksudnya gue bisa kasih jawaban gitu ke teman-teman gitu kan. Karena nih ada nih satu momen yang lucu sebenarnya. Jadi ternyata tempat itu teman-teman gue, teman-teman kerja gue lah bisa dikatakan sering ke tempat itu juga bro. Udah langganan ya? Biasalah kalau udah subscribe ya. Karena orang baru. Benar. Wah, gue ini orang baru ternyata gitu di situ. Masih polos gitu ceritanya ya. Iya, masih polos lah, kayak cabai putih lah, nggak cabai merah lagi, putih gitu kan. Masih bersih gitu. Kayak gitu. Jadi lu fine aja ya sebenarnya. Sempat ketahuan juga sama teman. Fine aja. Udah sempat ketahuan juga sama teman gue gitu kan. Cuman gue nggak apalah ini banget kemarin, cuman masih biasa aja gitu. Nah kalau misalnya sama orang tua lu gimana? Nah itu yang gue masih mikir-mikir sih 50. Ya 70-30 deh, bukan 50-50, 70-30. 70 lu yakin gitu mau kenalin ke orang tua lu? Enggak, 30 gue yakin. Gue keluar dari kartu keluarga lah. Tapi sih kayak ibaratnya gue ngalir sih. Kalau memang ya kita kan kalau jodoh kan gak ada yang tahu. Ada Tuhan yang ngatur. Oke, jadi lu gitu, kayak ya, walaupun lu kurang yakin tapi lu yang penting jalanin aja dulu gitu ya. Gitu tapi lu habis putus setelah 6 bulan pacaran terus lu putus itu hubungan kalian tuh gimana? Kayak udah jadi musuh aja atau masih temen atau gimana? Enggak, kayak kalau gue pribadi sih gue kayak gue kan di Jakarta ini ngerantau ya bro. Gue kayak nemu kayak keluarga baru sih sebenarnya. Jadi gue sama dia keep contact aja sampai sekarang. Oh masih temenan sampai baik. Sekarang masih temenan baik. Masih komunikasi juga. Nice. Yes. Kalau mau nanya gue terus kira-kira pelajaran yang bisa lu dapetin nih dari punya hubungan sama dia ini apa? Si Asti ini. Kalau gue ya dari si Tias ini. Oh Tias sorry. Terus? Ya sebenarnya ini gimana ya? Kalau orang awam lah katakan kalau udah dengar namanya pekerja seks komersial kan pasti tandanya negatif ya. Siapapun itu menurut gue gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua nggak seperti yang kita pikirkan orang-orang. Mungkin mayoritas iya. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya nggak pengen terjun ke dunia itu. Gitu. Jadi kayak jangan terlalu istilahnya kita memveto orang. Oh ini kerjaan ini pasti ini nggak bagus. Gitu. Itu sih. Ternyata dia tuh orangnya belum tentu sih. Maksudnya kayak belum tentu dia gimana ya. Kita tuh belum tentu bagus dari dia sebenarnya dari sisi attitude ya. Dari sisi perilaku gitu ya. Perilaku benar. Oke. Jadi menurut lo kayak ya kita sebagai orang jangan langsung ngejudge orang dari status sosialnya dia gitu ya. Benar. Benar. Karena bahkan nggak semua orang yang mempunyai mungkin pekerjaan kayak dia itu kelakuannya nggak lebih baik daripada orang-orang yang mempunyai pekerjaan normal kayak kita gitu bang. Gitu mungkin maksudnya. Yes benar. Iya benar. Benar bro. Oke. Nah by the way, lu ini umurnya berapa ya? Dari tadi gue ngobrol, gue nggak tahu umur lu berapa. Gitu. Lu seumuran sama gue tuh Yul. Gue mungkin lebih. I think gue rasa sih udah cukup detail ya untuk lu menceritakan soal si Tias ini dengan hubungan lu ini. Iya. Iya benar. Thank you banget. Gua ini sebagai bumbu cerita baru di kehidupan gue juga. Gue mendengar langsung dari lu yang menjalaninya gitu ya. Gue juga bingung gimana komentar banyak. Gue cuman respect sama lu bang. Thank you banget udah menceritakan kisah lu gitu.
ke gua dan juga nih Oke. teman-teman gue yang ngedenger di YouTube channel gua. Thank you banget. Semoga kisah lo ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang gitu. Biar juga kita nggak gampang untuk ngejudge orang dari tampilan luarnya aja gitu, Bang ya. Bener bro. Tapi ntar gue bisa cerita lagi kan? Bisa, ini cerita bisa. Gak hanya cerita percintaan doang kan ya? Boleh bisa, banget, ya? boleh banget. Oke. Mau ada cerita tentang yang lain, mungkin cewek lu yang lain juga bebas gitu. Tapi kalau bisa sih topiknya ganti lah, cewek mulu. Oke. Gitu. Thank you. Thank you banget. Bye-bye. Ya, bye-bye. Ya. Oke guys, jadi itu tadi hasil perbincangan gue dengan Bang Ucok. Kalian sendiri udah denger. Kesimpulan dari gue ya, buat satu hal buat Bang Ucok itu adalah dia gokil sih. Dia gokil banget sih. Ya gue nggak ngerti. Pokoknya kalau gue jadi dia, gue nggak akan bisa secepat itu mengambil keputusan. Lu baru ketemu orangnya cuy, lu baru kenalan cuman karena mirip dengan mantannya terus langsung jadian. Itu luar biasa sih Bang. Buat Bang Ucok, gue respect sama lu Bang Ucok. Thank you banget. Sama ini gue punya, menurut kalian itu sosial status itu penting gak sih gitu ya? Nah, sosial status itu penting gak sih untuk memulai sebuah hubungan? Nah, kalau menurut kalian penting, nah apakah orang-orang yang memiliki status sosial di masyarakat itu dalam tanda kutip kurang baik itu layak untuk dijadikan seorang pacar atau enggak? Nah, kalau menurut kalian itu enggak penting, nah kalian itu udah cukup siap enggak sih untuk menghadapi komentar-komentar dari netizen, dari keluarga kalian, dari teman-teman kalian, karena kalian punya pacar dengan status sosial yang cukup unik di masyarakat gitu ya. Nah, itu kalian bisa kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian keluarkan pendapat kalian, bebas apapun kita terima gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya cerita lain gitu ya, yang cerita unik, cerita yang benar-benar kalian pengen ceritakan ke gua, apapun itu, bisa banget kalian tinggal DM gua di Instagram. Ini Instagramnya. Nah, habis itu kalian DM, tulis nama kalian, nama panggilan kalian ya, jangan nama asli, nama panggilan kalian. Terus juga nomor HP kalian bisa gua hubungin. Sama lu ceritain dikit highlight dari topik yang akan lu angkat. Nah, dari situ gue bakal coba kontak kalian untuk kita ngobrol bareng secara langsung kayak gini. Nah, itu dia buat hari ini. Thank you so much. Thank you so much for watching and listening. Semoga bisa mendapatkan insight yang baru. Semoga bisa mencerahkan hari kalian gitu ya. Nah, jadi apapun itu cerita yang kalian, intinya menurut gue gak perlu terlalu diambil pusing. Karena setiap masalah, setiap kesedihan, setiap duka atau apapun itu bisa kok diceritakan dengan lucu. Thank you so much for watching and God bless you. Bye-bye.